Saudaraku, hari ini kita akan belajar mengenai karunia melayani. 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan bahwa setiap orang Kristen pasti menerima karunia. Kalau ada karunia, maka ada kemampuan untuk melayani. Di tempat yang lain, di surat Roma, Efesus, dan Korintus, Paulus juga ada menyinggung tentang karunia memimpin, karunia menasehati, karunia mengajar, dan juga itu diberikan bagi pemimpin gereja, para pelayan untuk melayani, untuk menasehati jemaat, untuk mengajar jemaat, untuk memimpin khotbah, dan sebagainya. Apa itu karunia melayani? Karunia ini memampukan orang-orang Kristen untuk mengenali di mana partisipasi mereka paling dibutuhkan dan memastikan juga bahwa hal-hal yang paling mendesak dapat diselesaikan. Mereka yang memiliki karunia melayani selalu melihat apa saja yang perlu dilakukan dan rela melakukannya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat 6-8 mengatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Namun ada bahaya-bahaya yang perlu diperhatikan saudaraku, yang perlu diwaspadai bagi diri sendiri atau bagi mereka yang menerima karunia melayani. Yaitu mereka cenderung mengambil alih tugas pelayanan orang lain, sehingga orang-orang menjadi tergantung kepadanya. Mereka bisa dimanfaatin orang lain. Mereka cenderung memandang sinis pada mereka yang tidak mampu melakukannya. Dan Paulus ingin menegaskan bahwa orang-orang percaya merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Sebagaimana satu tubuh, setiap anggota adalah milik semua yang lain di dalam Roma 12 ayat yang kelima. Apa maksudnya? Artinya orang Kristen yang saling bergantung satu dengan yang lain dan disatukan dalam persekutuan Kristen yang beragam karunia-karunia lain pada yang lainnya. Orang Kristen harus menyadari bahwa Tuhan adalah pemberi karunia-karunia itu untuk pertumbuhan jemaat secara keseluruhan. Dengan demikian jelas bahwa karunia-karunia tidak hanya 9 yang disebutkan di 1 Korintus 12 saja. Melainkan ada juga karunia lain. Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memimpin yang disebutkan di surat Efesus maupun di surat Roma. Karunia-karunia itu diberikan untuk memperlengkapi jemaat agar bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Jadi saudaraku, karunia melayani ini adalah karunia yang dapat menyenangkan orang lain. Tapi lebih daripada itu, kiranya bagi kita yang mendapatkan karunia melayani dan juga karunia-karunia yang lain dapat digunakan untuk saling melayani satu dengan yang lainnya dan dapat menyenangkan Tuhan. Hanya satu-satunya pribadi yang harus kita layani dan kita senangkan di hidup kita. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin.